Ada sebuah ungkapan yang mengatakan seperti ini. Jika kita lahir dalam kondisi miskin, 100% bukan salah kita. Akan tetapi jika kita meninggal dalam kondisi miskin, bisa dipastikan kemungkinan terbesar adalah salah kita. Yes, excellent people. Tentunya kita tidak bisa memilih perihal kelahiran. Dilahirkan dari orang tua seperti apakah kita tidak bisa memilih. Apakah dari orang tua yang kaya atau dari orang tua yang biasa-biasa atau yang miskin. Itulah disebut dengan takdir. Ya, kita tidak bisa pada saat kita dilahirkan, ya kemudian begitu kita keluar dari rahim ibu kita, begitu kita tengok orang tua kita, ternyata kayaknya ini orang tua kita orang miskin nih. Ya udah balik lagi deh, tentunya nggak mungkin. Ya, sesuatu hal yang sangat impossible gitu. Ya, oke, itulah takdir. Nah, yang bisa kita lakukan adalah teman-teman, ya excellent people, adalah kita mengubah ya perjalanan hidup kita sebelum kita nanti meninggal. Nah, jarak ya antara kelahiran dan kematian itulah disebut dengan jalan hidup. Ya, perjalanan pada saat kita lahir dan kemudian sampai dengan kita meninggal, nah di sanalah jalan hidup. Itulah proses yang bisa kita lakukan ya untuk kita nantinya meninggal dalam kondisi kaya atau dalam kondisi miskin. Kehidupan seperti apa yang akan kita jalani? Pilihan-pilihan hidup seperti apa yang akan kita pilih? Pola pikir seperti apa yang akan kita miliki? Gaya hidup seperti apa yang akan kita jalani? Semuanya tergantung kita yang menentukan ya, pola hidup seperti apa, pilihan-pilihannya seperti apa, bagaimana kita menjalani hidup kita, semua tergantung kita. Kitalah yang menentukan. Ya, tentunya excellent people, teman-teman sekalian, sudah banyak melihat, ya banyak membaca, banyak mendengar orang-orang yang sekarang sukses luar biasa, dulunya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan tercenderung secara ekonomi minus, bahkan sangat-sangat miskin, buat makan saja susah. Satu contoh yang real, Anda pasti tahu namanya Bapak Dahlan Iskan. Ya, mantan Menek BUMN kita, ya, seorang pengusaha hebat. Anda tahu bahwa beliau dulunya lahir dari keluarga yang sangat tidak mampu. Bahkan untuk beli sepatu saja beliau tidak mampu sekolah dulunya. Makanya pada saat beliau punya uang, ya, pertama kali yang beliau beli adalah sepatu. Okay. So, jadi it's okay, gak ada masalah. Kita lahir dalam kondisi seperti apa tidak ada masalah. Yang terpenting bukan di mana Anda mulai, yang terpenting adalah pada saat Anda nanti sampai di tempat finish. Itulah yang terpenting. Nah, inilah jalan hidup, teman-teman. Excellent people. Ya, jalan hidup. Nah, ada yang mengatakan begini, Pak, saya itu bingung. Saya udah bekerja sekian puluh tahun, Pak. Tapi saya masih belum paham apakah ini jalan hidup saya atau bukan. Gitu. Pak, sebenarnya kita ini kan masing-masing punya jalan hidup, betul. Tapi kenapa tadi ada yang nanya, kok sampai sekarang saya nggak tahu gitu. Nah, memang excellent people, banyak sekali di antara kita yang mungkin tidak mengerti atau belum mengerti, belum paham mengenai jalan hidup. Satu hal yang pasti begini, tentunya kita berbeda dengan binatang. Ya, Tuhan Allah menciptakan berbagai makhluk, di antaranya manusia dan binatang. Jika Anda perhatikan binatang, diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Pada saat jadi, mereka sudah tahu langsung apa manfaat dia, apa fungsi dia diciptakan oleh Tuhan. Ya, sebagai apakah si binatang tersebut? Sebagai contoh,
Misalnya sapi. Nah, sapi begitu dilahirkan, ya, menjadi sapi, dia udah tahu fungsinya apa. Sebagai penarik pedati, diambil dagingnya, susunya, ya, buat bajak sawah dan seterusnya. Seekor anjing diciptakan sebagai anjing, sudah tahu fungsinya sebagai binatang peliharaan, sebagai pemburu, ya, penjaga rumah, dan lain-lain. Sudah tahu fungsinya. Kenapa? Karena inilah yang membedakan kita dengan manusia. Binatang memiliki otak sama dengan manusia. Hanya saja Tuhan tidak membekali dengan akal pikiran. Sehingga binatang begitu diciptakan tidak perlu mikir. Nanti fungsi saya apa ya? Saya sebagai apa nanti? Oke, tugas saya apa di dunia ini? Tidak perlu mikir. Begitu diciptakan jadi jalan sesuai fungsinya masing-masing. Ya, tidak perlu mikir. Kita selain diberikan otak, juga diberikan akal pikiran. Untuk apa? Untuk berpikir. Pada saat kita dilahirkan, oke? Ya, begitu keluar dari rahim ibu kita, sayangnya ibu kita waktu membolak-balik badan kita, ya mohon maaf, tidak ada stempel, mohon maaf, di pantat kita yang menyebutkan di situ ada tertulis bahwa oh ini calon dokter, oh ini calon insinyur, ini calon presiden, oh ini calon bupati, oh ini calon pengusaha, ini calon karyawan, ya, dan seterusnya. Nggak ada. Bahkan saya meninggal pun nggak ada cap itu gitu, ya. Seandainya ada, begitu enak sekali gitu. Orang tua akan wah happy, oh ya tapi calon bupati. So, kenapa seperti itu? Karena Allah, karena Tuhan tidak hanya menciptakan otak, tetapi juga menciptakan akal pikiran agar kita berpikir, ya, agar kita merenung. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Untuk apa sih kita dilahirkan di dunia ini? Ya, nah, begini excellent people. Menjawab pertanyaan tadi salah satu ya peserta di seminar saya yang mengatakan, Pak, saya kok nggak tahu ya apa jalan hidup saya, atau bukan saya udah kerja 20 tahun tapi kok ya seperti ini gitu. Banyak di antara kita, pertama memang kita tidak atau belum mengetahui tentang ya jalan hidup, tentang teorinya seperti apa atau ilmunya seperti apa, sehingga kita menjalani kehidupan ya seperti ini. Yang kedua, memang tidak ada yang memberitahu gitu, mengajarkan tentang ini. Nah, dalam setiap seminar saya selalu sampaikan perihal jalan hidup atau way of life. Nah, gini, pada saat kita tidak mengetahui atau tidak menyadari atau memang belum tahu, kita menjalani kehidupan kita dengan rutinitas seperti ya tiap hari, tiap bulan, tiap tahunnya seperti itu saja. Gitu. Pada saat mungkin kondisi kita terbentur dengan masalah, dengan kejenuhan, baru kita mikir, hidup kok kayak gini aja ya, kok nggak berkembang ya, kok melihat orang lain enak dan segala macam, oke kayak kok seperti ini, Anda baru mikir. Nah itu seperti persis seperti yang saya alami dulu. Nah sebelum Anda ya jauh, excellent people, khususnya mungkin buat Anda yang masih muda-muda, let's start to think right now. Marilah berpikir sekarang. Gunakan waktu Anda untuk merenung. Sebenarnya gunanya gue itu apa sih? Manfaat gue itu apa sih dilahirin ke dunia ini? Gue mau jadi apa? Ya, apa yang bisa saya lakukan yang terbaik buat diri saya, buat keluarga saya, masyarakat, buat dunia? Let's start to think. Ya, saya baru mulai mikir ini pada usia 25 tahun, 30 tahun. Baru mulai 30, 35 ya, baru betul-betul ketemu gitu. Nah, kalau Anda bisa sekarang, kenapa nanti? Mulailah berpikir ya, satu tim. Sebenarnya gimana jalan hidup saya? Apa sih yang bisa saya lakukan yang terbaik, yang memberikan manfaat tidak hanya buat diri saya, buat keluarga, buat masyarakat, juga buat dunia. Ya. Nah, teman-teman, kemudian ada pertanyaan, Pak,
jalan hidup itu yang kayak gimana gitu loh. Saya kan bingung, Pak. Nah, ada 5 syarat utama atau tanda-tanda Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah jalan hidup Anda. Yang pertama, bahwa jalan hidup itu tentunya harus mendapatkan ridho, izin, ya, restu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa bidang pekerjaan atau pekerjaan yang Anda lakukan saat ini adalah sebuah pekerjaan yang halal, ya, sebuah pekerjaan yang baik, sebuah pekerjaan yang benar, sebuah pekerjaan yang memberikan manfaat yang baik buat Anda, buat keluarga Anda, buat masyarakat, buat lingkungan, buat dunia. Ya, sebuah pekerjaan yang, sebuah bidang yang tidak mengganggu, sebuah pekerjaan, sebuah bidang yang tidak memberikan dampak yang buruk, tapi justru lebih baik, lebih bermanfaat dan seterusnya. Jadi yang pertama itu, sebuah pekerjaan yang halal. Oke. Ya, kemudian yang kedua, sebuah jalan hidup. Ya, bisa kita lihat syarat utama yang kedua atau tanda yang kedua adalah bahwa Anda mencintai pekerjaan Anda. Artinya begini, jika Anda sedang menjalankan pekerjaan Anda, ya, Anda tidak ada seperti tidak ada beban gitu. Anda senang banget gitu ya. Anda senang banget menjalaninya. Anda selalu semangat dalam menjalankan pekerjaan Anda. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, Anda selalu semangat. Anda jarang sekali jadi malas, gue malas berangkat, no. Tapi Anda selalu excited, selalu semangat gitu. Karena selalu berpikir bahwa, oh, itu ada hal baru yang akan saya pelajari. Saya akan ketemu orang baru, saya akan dapatkan benefit baru. Saya senang sekali menjalankan pekerjaan saya ini. I love this job. Ada sebuah ungkapan dari seorang pakar mengatakan begini, if you don't love what you do, find something else. Ya, jika Anda tidak mencintai pekerjaan Anda, cari yang lain. Sama lah dalam kita mungkin menjalin relationship, ya, dengan seseorang. Jika Anda mungkin sedang pacaran, sedang menjalin hubungan, atau mungkin suami istri, kalau Anda tidak saling mencintai, akan sangat berat menjadi beban dalam keseharian Anda, seumur hidup Anda. So, cari yang lain. Find something else. Oke? Nah, kalau Anda, ya Pak, sudah 20 tahun, 30 tahun tidak mencintai pekerjaan, belajar untuk mencintai sekarang juga. Kayaknya berat banget. Tapi kalau Anda sudah belajar mencintai benar-benar, tapi ternyata nggak bisa juga, atau sulit sekali, find something else. Karena begini, mengapa sih mencintai pekerjaan penting? Kita diberikan waktu oleh Tuhan 24 jam dalam sehari. Dibagi jadi 3. Ya, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk yang lain. Artinya 8 jam ini, ya kalau dibagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam, sepertiga hidup kita adalah untuk pekerjaan kita, untuk apa yang kita lakukan. Jika Anda tidak mencintai pekerjaan Anda, bayangkan, itu artinya sepertiga dari hidup Anda sia-sia. Yes, bahkan ada yang 12 jam, ada yang 20 jam bekerja. Ngeri, ya, kena lembur, kena macet, dan seterusnya. Oke? Sepertiga hidup Anda sia-sia. Bayangkan saja kalau Anda tidak mencintai pekerjaan Anda bangun tidur, Anda mau berangkat, aduh, males nih gue. Nanti ketemu lagi sama si, aduh gue mesti laporan, aduh gue stres terus tiap hari, marah-marah, what for? Itu banyak sekali, betul ya? Life only once. Okay? So, kenapa Anda sia-siakan dengan selalu stres, selalu marah-marah, cemburu dan sebagainya? So, love what you do. Yang kedua, jika Anda mencintai pekerjaan Anda, mungkin saja itu jalan hidup Anda. Ya, yang pertama tadi Anda mendapatkan ridho, izin dari Allah. Pekerjaan Anda, bidang Anda adalah bidang yang halal. Yang kedua, ya Anda mencintai pekerjaan Anda. Yang ketiga, free of stress. Okay? Nah, tentunya ini berhubungan dengan yang kedua tadi. Dan tentunya juga berhubungan yang pertama pastinya. Ya,
kalau pekerjaan Anda sudah mendapatkan ridho dari Allah, artinya halal, kemudian halal dan baik setelah benar, kemudian yang kedua, ya Anda mencintai pekerjaan Anda tentunya akan free of stress, bebas dari stres. Ya, kalau memang belum berhasil, oh ini proses kok. Ya, masih ada waktu, besok diperbaikin lagi. Ada kesalahan, ada review lagi gitu. Ya, free of stress. Ya, jadi jika Anda bebas dari stres dari apa yang Anda lakukan, mungkin saja itu jalan hidup Anda. Kemudian, contoh begini deh, ya, saya dulu kenapa sih saya nggak pernah mau menjadi seorang karyawan? Ya, ngomong-ngomong pengalaman dari karyawan 3 tahun, hanya 3 tahun. Sisanya saya bekerja dari seorang sales. Kenapa saya milih pekerjaan sales? Karena saya berpikir waktu itu bahwa sales bebas secara waktu. Yang penting kan target. Tapi ternyata saya masih stres juga gitu. Saya harus mikirin target. Saya harus laporan ke bos, ya ke atasan saya. Saya masih stres. So it's not my way of life. Oke? Nah, kemudian yang keempat, ya, tanda bahwa ini jalan hidup Anda adalah bermanfaat. Pekerjaan atau bidang yang dilakukan bermanfaat, memberikan manfaat baik buat diri Anda, buat keluarga Anda, buat masyarakat, buat dunia. Tentunya manfaat yang baik, manfaat yang benar, manfaat yang menjadikan kehidupan Anda lebih berkah, ya. Kehidupan orang lain juga menjadi lebih baik, lebih berkah, lebih bermanfaat. Masyarakat juga menjadi ya lebih berkembang. Ya, jadi yang keempat, jika pekerjaan diberikan manfaat, baik diri sendiri, buat keluarga, buat masyarakat, buat lingkungan, buat dunia, maka itulah mungkin jalan hidup Anda. Dan yang kelima, syarat utama atau mungkin tanda-tanda sebuah jalan hidup adalah pekerjaan atau bidang yang Anda lakukan. Ini sifatnya jangka panjang. Jadi yang jika Anda lakukan ini jangka panjang, maka itulah mungkin tanda-tanda jalan hidup Anda. Maybe that's your way of life. Tapi jika sifatnya hanya temporary, musiman, okay, you must think about it. Pikirkan kembali. Jadi, excellent people, saya berharap bahwa Anda, ya, dan saya juga bisa belajar lagi. Yuk, kalau Anda belum menemukan jalan hidup Anda, mulai sekarang berpikir. Mulai sekarang gunakan waktu untuk merenung. Apa sih jalan hidup Anda? Baik, semoga bermanfaat. Excellent people. Terima kasih. Salam excellent.